Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumin nayrat, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pendengar Radio Darussalam dan juga para netizen, para penonton di channel YouTube Masjid Darussalam Samarinda yang insyaallah semua dirahmati Allah. Seperti biasa kita memulai perjumpaan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua, nikmat as-sihhah, sehat, afiat, al-faragh, nikmat waktu, kesempatan, dan yang paling penting tentu adalah nikmat al-iman, nikmat keimanan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, para pendengar Radio Darussalam dan para penonton di channel YouTube, di perjumpaan kita hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan iman dalam era kemajuan teknologi saat ini. Oleh karena itu kita akan coba membahas salah satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan tema kita, yaitu keimanan. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas tentang pentingnya iman dalam kehidupan kita adalah surah Al-Baqarah ayat 3, ayat keempat dan ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa, kita semua mendambakan menjadi orang yang bertakwa, karena hanya orang bertakwalah yang akan mendapatkan ganjaran surga kelak. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada beberapa ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yu'minuna bil ghaib, meyakini sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi iman itu secara bahasa berarti mengakui sesuatu, meyakini dengan penuh keyakinan. Jadi bukan hanya sekadar meyakini biasa saja atau hanya sekadar mengenal saja, tapi mengakui dengan sebenar-benarnya keyakinan. Nah, yang menjadi masalah karena kita diwajibkan untuk meyakini sesuatu yang tidak terlihat, bil ghaib, meyakini sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala atau bisa kita rasakan dengan panca indera itu mudah. Tapi meyakini sesuatu yang tidak kita lihat, nah itu yang sulit. Dan iman inilah meyakini sesuatu yang tidak kita lihat
yang menjadi modal kita dalam menjalani kehidupan di era modern saat ini dengan segala kemajuan teknologi, bahwa dengan iman kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan materi yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Iman itu tidak, kebahagiaan itu tidak selalu dilihat dari seberapa besar harta yang kita miliki. Meskipun harus diakui, materi, harta pasti jauh lebih menggoda daripada iman yang tidak dilihat ini. Karena materi, harta itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Padahal sebagai orang yang beragama, kita meyakini bahwa kenikmatan materi itu sangat terbatas, sangat singkat kenikmatannya. Sebagai contoh misalnya, makanan yang kita makan, senikmat apapun, palingan hanya sampai di lidah saja, atau paling tidak hanya sampai di tenggorokan saja. Setelah itu kalau sudah masuk, turun ke bawah, hanya akan menjadi kotoran saja, yang hidung pun tidak akan sanggup untuk mencium baunya. Karena memang kenikmatannya materi, makanan dalam hal ini sangat singkat, sangat terbatas. Sedangkan iman ini adalah makanan jiwa orang-orang yang bertakwa. Dan makanan jiwa inilah kenikmatan yang hakiki, yang manfaatnya tidak hanya kita rasakan di dunia saja, tapi insya Allah akan kita rasakan juga di akhirat kelak. Sehingga iman inilah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang membedakan kita dengan orang yang tidak beragama, orang yang materialistik, khususnya orang-orang barat, orang Eropa. Dia tidak mempercayai apa yang tidak dia lihat. Tapi bagi kita umat Islam, iman ini meyakini adanya Allah. Dengan iman ini kita mencintai Rasulullah SAW, orang, sosok yang tidak pernah kita lihat. Harusnya kalau kita menggunakan logikanya, berpikirnya orang-orang barat, bagaimana mungkin kita mencintai orang yang tidak pernah kita lihat? Orang yang kita lihat saja, istri kita setiap hari kita lihat, belum tentu. Nah, sedangkan mencintai Rasulullah tidak pernah kita bertemu. Palingan yang kita lihat hanya makamnya saja. Itu pun kalau kita pergi ke tanah suci. Tapi melihat kuburannya saja, bukan sosoknya baginda Rasulullah. Melihat kuburannya saja kita menangis. Apalagi melihat wajahnya Rasulullah SAW. Makanya kita selalu berharap untuk bermimpi. Kalau tidak bisa kita lihat secara langsung, minimal kita bisa bermimpi melihat wajahnya Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, tuba liman ra'ani wa amanani. Beruntunglah orang yang pernah melihat saya dan dia beriman kepada saya. Karena ada orang yang pernah melihat Rasulullah tapi dia tidak beriman kepadanya. Siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang kafir Quraisy. Dia pernah melihat wajahnya Rasulullah tapi dia tidak beriman. Nah, kata Nabi, beruntung orang yang pernah melihat saya dan dia beriman kepada saya, yaitu para sahabatnya. Tapi kata Rasulullah, summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali beruntungnya orang yang dia tidak pernah melihat saya tapi dia beriman kepada saya. Ini hebat ini. Kalau dia pernah bertemu dengan saya dan beriman kepada saya, mungkin biasa saja, wajar. Melihat wajahnya Rasulullah yang indahnya seperti rembulan, cahayanya seperti rembulan, Al-Badr. Tapi lebih hebat kata Rasulullah, orang yang tidak pernah melihat saya,
tapi dia beriman kepada saya. Nah, inilah pentingnya keimanan dalam kehidupan kita saat ini. Di era teknologi artificial intelligence, di era media sosial yang penuh dengan godaan dan hasutan. Nah, sebagai kesimpulan, karena waktu yang singkat, iman ini penting dalam kehidupan kita saat ini karena kita harus selalu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah. Kita harus meyakini ada malaikat, meskipun kita tidak pernah lihat, dia ghaib. Kita yakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan karangannya Nabi Muhammad seperti yang beredar di media sosial itu. Salah satu pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat, kita yakin Nabi Muhammad, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, adalah Rasulullah, khatamul anbiya, penutupnya para nabi dan rasul. Kita juga meyakini adanya hari akhirat, kita belum pernah lihat. Dan kita yakin adanya qada dan qadar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, jika kita senantiasa memegang teguh 6 yang kita istilahkan dengan rukun iman ini, maka niscaya kebahagiaan dunia akhirat akan kita dapatkan. Dan sebagai penutup dari kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengutip sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tidak melihat perangaimu, bentuk tubuhmu, mau cantik, mau ganteng, mau jelek, mau apapun modelnya, wala ila amwalikum, dan tidak melihat materimu, hartamu, kedudukanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah akan melihat perbuatan hati kecilmu, keimananmu, wa ila a'malikum, dan begitu pula perbuatan-perbuatan baikmu selama di dunia. Nah, insya Allah kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib yang saya sebutkan tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin wa taqabbalallahu minkum. Nih